Itu diapain sih? Di BMP itu apa ya? Kalau nggak salah sih sumsum tulang belakang. Dicek gitu, diambil cairan untuk ngecek kita mungkin sakit apa gitu. Oh. Halo sahabat sehati, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Edward Sebastian boleh kembali hadir di hadapan sahabat sehati untuk memberikan cerita-cerita dan inspiratif lainnya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang tidak kalah inspiratifnya, dengan seorang narasumber yang kita percaya akan memberikan dampak baik buat kita semua. Dan kami buka, inilah dia podcast Sehati, Senyum Anak Hebat Indonesia, persembahan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan kali ini sahabat sehati, saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan seorang pejuang kanker. Saya sudah bersama dengan seorang survivor cancer. Dan langsung saja kita kenalan ya sahabat sehati. Halo Sekar. Hai. Sekar. Jadi Sekar ini seorang pejuang kanker dengan usia sekarang sudah berapa tahun ya sekarang Aku usianya? 16 tahun. Dengan usia 16 tahun, Sekar yang terdiagnosa leukemia ya. Leukemia, kanker darah, dan sekarang sudah dinyatakan sembuh ya sama dokter ya? Aku tahun depan masih baru 5 tahun selesai kemo. Tahun depan. Oke, jadi masih dalam perjalanan tapi artinya sudah tidak kemoterapi lagi ya? Iya udah. Sudah tidak kemoterapi lagi, dan kita akan mendengar nih cerita-cerita inspiratif dan cerita-cerita yang akan memotivasi kita. Apa aja sih cerita-ceritanya? Yuk langsung kita tanya. Nah, Sekar. Sehat ya Sekar ya hari ini ya? Puji Tuhan. Sehat ya, amin. Dan aku mau minta Sekar cerita boleh nggak nih tentang bagaimana perjalanan sakitnya Sekar, bagaimana awal Sekar dinyatakan leukemia, keluhannya seperti apa, sampai di kemoterapi itu bagaimana, silakan. Jadi pas aku umur 9 tahun, itu tahun 2014, aku sering sakit-sakitan. Tapi pas dicek tuh selalu dokternya tuh bilang aku gejala tipes. Abis itu aku ke Hermina, rumah sakit Hermina, aku cek darah gitu-gitu. Ternyata hasil cek darahnya itu rendah semua, sampai HB ku tuh 2. Habis itu kata dokternya ini tuh kalau nggak anemia, leukemia. Jadi aku disuruh buru-buru ditransfusi darah. Jadi aku hari itu juga disuruh dokternya ke rumah sakit RSCM. Dari RSCM aku dirawat di ruangan isolasi gitu. Lalu aku BMP. Pas BMP ternyata hasilnya leukemia. Pas hasil leukemia aku kemo, dan aku kemo itu pindah-pindah rumah sakit gitu kan. Jadi pertama itu aku di rumah sakit RSCM, lalu aku pindah ke rumah sakit Tamrin, dan rumah sakit sekarang ini aku di RS Kramat 128. Dan kemo itu kan protokolnya seharusnya kayak pengobatan 2 tahun gitu, tapi karena aku sering ngedrop jadi harus perbaikan, aku tuh kemonya 3 tahun gitu. Kemudian jadi awalnya itu keluhannya karena sering sakit-sakitan ya? Iya sih, sering sakit-sakitan. Oh ya udah gitu perutnya juga kayak bengkak gitu. Jadi waktu awal sakitnya itu apa yang dirasakan? Aku sih kayaknya sih cuman demam gitu doang sih. Cuma demam, pusing, kemudian perut bengkak ya? Iya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Dicek darah, ternyata semua hasilnya rendah. Bahkan HB-nya cuma 2 ya sahabat sehati, itu rendah banget ya. HB cuma 2, kemudian dokter sarankan untuk ke RSCM, rumah sakit yang lebih lengkap. Kemudian di BMP ya. BMP itu diapain sih? Di BMP itu apa ya? Kalau nggak salah sih sumsum tulang belakang. Dicek gitu, diambil cairan untuk ngecek kita mungkin sakit apa gitu. Oh, jadi sekilas tentang BMP itu, jadi BMP itu sahabat sehati pengambilan cairan dari sumsum tulang belakang untuk mendiagnosa apakah ini leukemia atau bukan gitu ya. Ternyata dari cairan sumsum tulang belakangnya Sekar, setelah diperiksa ternyata positif leukemia. Nah, jadi setelah dinyatakan leukemia langsung dikasih protokol pengobatan 2 tahun ya. Langsung 2 tahun. Nah, waktu di kemoterapi itu kan kemoterapinya pindah-pindah ya. Dari rumah sakit RSCM ke rumah sakit Tamrin gitu ya.
kemudian ke rumah sakit Keramat. Nah, waktu kemoterapi itu apa yang dirasakan? Efek sampingnya? Kalau aku sih seringnya tuh aku muntah sama nyeri-nyeri sama pusing. Nah, habis itu tapi kalau nyeri-nyerinya tuh aku pernah parah banget sampai aku tuh kayak bungkuk banget, jadi nggak bisa tegak sama sekali. Habis itu aku jadi susah jalan juga. Oh, Gitu. jadi efek samping kemoterapinya berat juga ya Ya, ternyata. lumayan. Lumayan ya, termasuk berat lah ya Iya. untuk di umur segitu, di umur berapa waktu itu 9 terdiagnosa? tahun. 9 tahun, ya cuma berat lah itu. Oh, Sampai nggak bisa tegak badannya ya, Heeh. karena merasakan sakitnya itu ya. Kemudian selain di kemoterapi, ada terapi lain nggak? Kalau aku enggak. Aku Ada cuman ngikut kemoterapi aja. kemoterapi berarti pengobatan lewat radiasi atau yang lain itu nggak ada ya? Aku enggak ada. Nggak ada, oke. Jadi di kemoterapi, walaupun kemoterapinya agak mundur ya, harusnya 2 tahun, tapi karena ya kondisi fisik tidak bisa memungkinkan karena drop-drop terus, akhirnya mundur jadi 3 tahun. Ya. Jadi selesai di kemoterapi itu tahun berapa? Aku selesai kemoterapi tahun 2017. 2017 Dari ya. 2014. Dari 2014 ya. Jadi 3 tahun ya sahabat sehati di kemoterapi, dan ternyata setelah selesai 2017 dokter menyatakan nggak perlu di kemo lagi ya. Iya. Karena setelah di kemoterapi 2017 itu ada BMP lagi nggak? Ada BMP buat ngecek kita udah remisi atau belum. Gitu. Oh, ternyata hasilnya sudah agak Hasilnya, berkurang gitu ya. Nah, jadi Dan bebas kemo. sahabat hati itu yang pentingnya. Jadi setelah tahun 2017 selesai kemoterapi, di BMP ulang untuk dicek apakah kadar kankernya ini berkurang atau tidak begitu ya, kurang lebih ya. Dan ternyata kadar kankernya sudah berkurang. Jadi dokter mengatakan nggak perlu kemo tambahan lagi ya. Enggak. Nah, itu kita bersyukur ternyata 3 tahun kemoterapi dengan efek yang begitu berat ternyata nggak perlu lagi ya. Sekar, wah jadi Sekar nih hebat banget ya. Jadi berobatnya kan tadi pindah-pindah tuh. Berarti dokternya masih yang sama ya, dokter itu juga ya? Iya. Nah, jadi sampai sekarang masih harus kontrol, masih harus check up juga ya? Iya. Karena selama di rumah sakit, dokternya inget nggak dokternya namanya siapa? Ingat dong. Ingat. Dokter Haridini. Dokter Haridini. Haridini. Kemudian susternya ada yang diinget kah? Kalau dulu di Tamrin, aku susternya itu Suster Riris. Oh, Suster Riris. Nah, boleh lo disapa Kayak, ini. Itu hai. suster dan dokternya. Dokter siapa tadi namanya? Haridini. Haridini dan Suster Riris nih, boleh disapa lo Sekar. Halo. Nah, tuh. Jadi dokter Haridini dan Suster Riris ini sekarang Sekarnya sudah sehat, sudah tidak di kemoterapi lagi, dan sudah menjalani aktivitas seperti biasa ya Sekar ya. Oke. Nah, selama di rumah sakit nih Sekar, siapa yang selalu menemani Sekar? Siapa yang selalu memberikan support dan motivasi untuk Sekar? Yang pasti orang tuaku dan keluargaku. Ya. Habis itu kalau ditemenin ke rumah sakitnya itu aku sama orang tuaku, kadang kakakku juga. Oke, jadi keluarga sangat penting ya. Karena selalu ada setiap Sekar ke rumah sakit, setiap Sekar dirawat, setiap Sekar menjalani pengobatan, selalu ada papa, selalu ada mama, dan selalu ada keluarga Sekar yang selalu mendukung ya. Jadi peran keluarga sangat penting bagi sahabat sehati ya, bagi Sekar, dan tentunya bagi pengobatan supaya mendukung Sekar untuk bisa lebih sembuh lagi ya Sekar ya. Hobi Sekar itu apa sih? Hobiku, aku sering melukis sih sama dengerin lagu aja. Sering melukis, wah berarti ini tangannya tangan ajaib ya, ini berarti Sekar ya, karena bisa melukis, kemudian senang dengar musik ya. Ya. Dengar musik. Nah, kalau dengar musik apa yang sering didengar? Aku banyak sih, aku kayak K-pop bisa, western bisa, Indonesia juga bisa. Waduh, jadi ini benar-benar penikmat musik ya, karena dari seluruh penjuru dunia itu Sekar dengerin ya. Kemudian tadi Sekar nyebut ada K-pop nih. Ya. Kalau K-pop siapa yang biasa didengerin? Aku sih BTS, NCT sama TXT. Wah, BTS, NCT dan TXT. TXT tuh. Siapa nih biasnya Sekar di BTS? Oh, aku suka semuanya, tapi aku paling suka itu Jungkook. Jungkook tuh. Jadi Jungkook nih benar-benar idola ya. Selain karena Sekar, kenapa Sekar bisa suka Jungkook? Apa karena orang Korea kah atau karena apa? Apa ya? Dia kayak keren gitu. Udah gitu dia kayak
yang paling muda tapi dia kayak bisa menginspirasi banyak orang gitu loh. Oh, Udah jadi gitu dia kayak bisa ngapain aja bisa gitu. wah, jadi bener-bener all in one itu Jungkook ya. berbakat. Bener-bener berbakat ya. Selain menyanyi, kemudian bisa melakukan segala hal. Padahal paling muda, personil yang paling muda itu Jungkook Iya. ya. Jadi benar-benar Jungkook ini ya tidak salah kalau Sekar mengidolakan Jungkook ya, karena dengan usia yang paling muda tapi sudah berprestasi, bahkan sudah mendunia dengan lagu-lagunya ya. Kemudian tadi ada NCT. Ya. Kalau di NCT nih, siapa yang paling Sekar suka, yang paling Sekar idolakan? Aku di NCT itu membernya kan ada 23 orang ya kalau Iya. semuanya. Nah, kalau aku sih paling suka itu Mark sama Lucas. Nah, Mark sama Lucas. Oh, Lucas yang waktu itu sempat ini ya, iklan itu ya. Oh iya. Sempat ada iklan kopi, tapi kita nggak boleh sebut ya sahabat hati kopinya. Cuma waktu itu sempet lah ya. Dan itu aku justru baru tahu loh. Oh, ternyata ini Lucas orangnya gitu, yang orang member NCT itu. Kemudian di TXT. TXT itu apa, boyband juga ya? Iya, Korea juga. Korea juga. Berapa personilnya itu? Ada 5. 5. Siapa yang paling Sekar idolakan di situ? Subin. Subin. Nah, ini jadi untuk Jungkook, untuk Mark dan Lucas, dan untuk Subin ya? Siapa? Subin. Subin. Ini Sekar nih pengen banget nih. Pengen ketemu nggak? Ya pastilah. Pastilah pengen ketemu ya. Jadi pengen nonton gitu. Barangkali mau bayarin tiketnya Sekar ke Korea gitu, terbang ke Korea ya. Buat ketemu mau nggak? Boleh. Boleh ya tuh, boleh langsung dihubungi ya Sekarnya ya, sahabat Sati. Kalau ada yang mau mendonasikan tiketnya untuk Sekar ya. Sekar dan mamanya ya, 2 ya tiketnya ya sahabat Sati. 3 sama saya ya sahabat Sati. Nah, jadi Korea itu bener-bener yang musik yang paling disuka ya sama Sekar. Aku Western juga Western suka juga denger suka. sih. Kalau di musik barat, siapa penyanyi yang Sekar idolakan? Aku suka dengar musik Ariana Grande sama Bruno Mars. Wah, Bruno Mars. Kemudian kalau Indonesia? Aku seringnya Tulus sih. Tulus. Oh, ini tuh Sama Hi-Fi. sama Hi-Fi. Kalau Tulus, lagu apa yang Sekar senang banget? Tulus, aduh banyak. Banyak ya, pokoknya semua lagu Lagu-lagunya senang enak-enak. ya. Lagunya enak-enak ya. Dengan pembawaannya yang khas ya, nggak terlalu cepet tapi nggak terlalu lama juga ya. Jadi memang Sekar ini idola musik banget nih, karena semua genre musik diidolakan sama Sekar ya. Waduh, luar biasa nih Sekar nih. Sekarang aku mau tanya untuk masa depannya Sekar nih. Cita-cita Sekar itu pengen jadi apa? Gak tahu. Nggak tahu. Aku belum punya Masa cita-cita. nggak tahu? Cita-citanya mau jadi dokter kah? Atau jadi dosen? Atau jadi presiden? Atau jadi menteri? Belum kepikiran kemana, tapi yang penting jadi orang sukses aja. Jadi orang sukses. Nah, barangkali mau jadi pengusaha ya. Mungkin. Jadi pengusaha, jadi businesswoman ya. Jadi seorang pebisnis. Ya, kita doakan supaya cita-cita apapun yang Sekar inginkan bisa terrealisasi ya, Amin. bisa tercapai. Mau jadi, mungkin sekarang belum punya gambaran ya, tapi kalau di hari-hari esok punya gambaran, entah jadi seorang pebisnis atau jadi dosen atau barangkali mau jadi presiden sekalipun, kan kita kan ini ya, cita-cita itu kan apa yang kita mau gitu ya. Kalau aku tahu Sekar kan senangnya Korea ya. Gimana kalau cita-cita Sekar jadi dancer aja? Aku gak bisa dance. Nggak bisa ngedance? Enggak. Waduh, jadi Sekar nih, atau jadi komposer lah Sekar ya kan? Kalau itu Kan bisa. seneng So, aku dance. musik. Apa? Langsung nyeri kakinya. Oh, langsung jadi, aduh ya ampun. Kok saingan sama aku sih, begitu gerak dikit tuh lutut langsung cekluk gitu. Langsung nyeri ya. Nah, jadi itu aja, jadi komposer aja jadi nanti kayak si Adi MS, kayak Erwin Gutawa gitu ya kan, main konser musik gitu. Karena kan Sekar seneng semua genre musik ya. Iya. Jadi bisa tuh cita-cita, bisa punya satu gambaran cita-cita, oh jadi komposer gitu. Atau cita-cita lain. Tetapi saran dari aku, Sekar tetap harus punya satu tujuan gitu. Supaya apa? Supaya bisa diarahkan Sekar ini maunya kemana. Supaya jangan buyar. Karena apa? Karena kalau nggak tahu pengen jadi apa, nanti fokusnya nggak fokus satu titik gitu. Kalau katanya si
si Via Valen itu kan harus fokus satu titik gitu kan. Jadi harus fokus satu titik gitu. Mau jadi apa gitu. Mungkin kalau Sekar senang musik, hobinya ya itu jadi komposer tadi. Masuk sekolah bisa belajar musik, bisa menciptakan lagu barangkali ya kan. Kan kita aminkan saja ya kan. Bisa terrealisasi. Mungkin 5 atau 10, mungkin 20 tahun lagi kita bisa melihat Sekar sudah ada di panggung dunia membawakan konser tunggalnya ya kan. Ya kan? Kita aminkan aja ya kan. Nah, kemudian nih Sekar kan sudah tidak kemoterapi lagi ya. Iya. Sudah tidak kemoterapi lagi. Nah, untuk teman-teman Sekar yang masih di kemoterapi, yang masih dirawat, yang masih terdiagnosa kanker, apa pesan Sekar untuk mereka? Pesanku sih semangat terus, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti semangat, dan apa ya, selalu happy dan selalu positive thinking. Kayak lakuin aja apa yang kamu suka gitu loh, biar happy. Nah, itu pesan dari Sekar buat teman-teman yang masih dalam ruang rawat, yang masih terpasang infus dan yang masih terdiagnosa kanker. Pesan dari Sekar, jangan patah semangat ya, terus berdoa karena dengan doa itu kunci satu-satunya ya. Kalau kita sudah yakin dengan doa kita, maka obat-obatan, dokter dan perawatan medis itu membantu kita dalam pengobatannya. Dan jangan lupa tadi pesan dari Sekar apa buat teman-teman yang masih dirawat, lakukan apa yang teman-teman suka. Kalau teman-teman suka melukis kayak Sekar, nggak apa-apa melukis. Kalau teman-teman suka nyanyi, nggak apa-apa ikut nyanyi. Ya kan, kalau teman-teman suka membaca, boleh dibawa bukunya ke ruang rawat, ya kan, bisa dibaca. Kemudian kalau teman-teman ada yang suka main bola, masa di rumah sakit main bola ya? Main game lah. Main game. Nah, kalau teman-teman senang main game online tuh bisa tuh, gamer sejati tuh. Bisa dari ruang rawat, bisa main game online-nya. Jadi lakukan apa yang teman-teman sukai, lakukan apa yang teman-teman ingini selama di ruang rawat supaya nggak bosen juga ya kan. Di ruang rawat kan masa ketemunya botol infus lagi ya, betul. Ya kan. Jadi harus kita lakukan apa yang membawa kita happy ya, apa yang bikin kita bisa lupa lah sama obat-obatan itu ya. Nah, pesan penting itu buat Sekar, buat teman-teman di rumah ya, bukan buat Sekar. Kalau Sekar kan udah tidak kemo lagi ya. Nah, termasuk buat aku juga nih supaya nggak bosen gitu ya. Pesan Sekar untuk YKAI sebagai salah satu yayasan yang mendukung anak-anak dengan kanker. Apa harapan Sekar ke depannya untuk YKAI? Semoga YKAI sukses terus, makin besar namanya. Amin. Habis itu program-program YKAI sukses semua. Amin. Makin banyak donatur dan makin banyak pasien-pasien kanker yang bisa dibantu juga. Amin. Nah, itu kita aminkan bersama-sama harapan dari Sekar untuk YKAI supaya semakin banyak anak-anak dengan kanker yang ditolong. Kemudian semakin banyak donatur yang datang untuk memberikan donasinya ya. Kemudian bisa juga untuk memberikan support bagi kita, termasuk bagi orang tua juga, dan bagi keberlanjutan YKAI. Dan tentu harapan kita semua, harapan dari Sekar juga, bahwa YKAI terus jaya ya sampai selamanya ya. Amin. Nah, kemudian nih terakhir nih Sekar, apa harapan Sekar untuk teman-teman atau pesan Sekar untuk teman-teman yang tidak terdiagnosa kanker supaya ayo peduli sama kanker, peduli dengan kanker anak, itu bagaimana pesan Sekar untuk mereka? Ayo kita peduli dengan buat anak-anak kanker, karena kalian juga gak perlu dengan tunai kok ngebantunya. Kalian juga bisa bantu dengan support program-program YKAI juga bisa, dengan memfollow sosial media YKAI juga bisa. Dan kalian donasi juga nggak perlu tunai, kalian juga bisa donasi susu, masker, vitamin, ada banyak yang bisa kalian bantu kok. Jadi Nah, tuh buat teman-teman yang tidak terdiagnosa kanker tetapi ingin memberikan donasinya, tidak melulu soal uang tunai donasi itu ya. Termasuk doa pun adalah donasi ya, supaya bisa terus berjuang. Kemudian tadi Sekar mengatakan donasi bisa dalam bentuk masker, karena sekarang dari masa pandemi semua pada pakai masker, bisa berdonasi masker, bisa berdonasi vitamin, bisa berdonasi makanan. Nah, dan termasuk tadi Sekar sempat singgung bahwa donasi itu bisa dengan memfollow sosial medianya. Ya, jadi sahabat sehati jangan lupa
di subscribe channel ini ya, di like, di share, kemudian di komen. Kalau sahabat sehati punya cerita temannya, saudaranya, keluarganya yang terkena kanker, boleh share di kolom komentar ya Sekar ya. Iya, betul. Kita cerita sama-sama, kita dengarkan, dan kita akan berbagi pengalaman bersama-sama. Nah Sekar nih, karena sekarang di bulan Desember, kan suasana mau Natal ya. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengucapkan selamat Natal nih kayaknya buat sahabat sehati ya. Nah, silakan Sekar mau sampaikan nggak selamat Natal? Selamat Natal dan Tahun Baru, sahabat sehati. Nah, tuh buat sahabat sehati di bulan Desember yang penuh rahmat dan penuh keceriaan ini, Sekar menyampaikan selamat Natal bagi sahabat sehati yang merayakannya, dan Sekar juga menyampaikan selamat Tahun Baru untuk semua kita yang merayakan Tahun Baru, supaya di 2022 kita bisa lebih maju lagi, kita bisa lebih sehat, kita semakin kuat, dan dengan harapan dan doa kita masing-masing semua terkabul di tahun 2022 ya. Dan Sekar, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Ya, makasih Kak. Nih, Sekar nih ceritanya sangat menginspirasi ya sahabat sehati. Cerita singkat tetapi sungguh menyentuh ketika Sekar mengatakan, teman-teman lakukan apa yang teman-teman mau. Selagi ada kesempatan di rumah sakit, jangan jadikan waktu di rumah sakit sebagai waktu untuk bersedih-sedih ya. Enggak ya, justru di rumah sakit tidak harus menangis ya, tidak harus bersedih, karena di rumah sakit kita bisa melakukan banyak hal yang bisa mendorong kita untuk melupakanlah itu hal-hal yang buruk tentang kanker ya. Betul. Nah, terima kasih buat Sekar sudah hadir, sudah berbagi ceritanya, dan kita percaya cerita dari Sekar ini membawa dampak yang baik. Di bulan Desember yang penuh keceriaan ini, cerita Sekar membawa dampak positif buat aku dan buat semua sahabat sehati yang mendengarkan. Terima kasih juga buat sahabat sehati yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir, dan semoga tayangan ini bisa menginspirasi, bisa memberikan dampak positif, karena dengan cerita-cerita yang kita dengarkan bukan untuk kita menjadi adu nasib ya ceritanya ya, tetapi untuk memberikan kita semangat bahwa kanker bisa disembuhkan. Perjuangan kita melawan kanker itu tidak sia-sia, karena dengan pengobatan dan segala hal di rumah sakit yang kita lewati ternyata membuahkan hasil dan kita bisa sembuh ya Sekar ya. Dan kemudian buat sahabat sehati yang mau berdonasi, tadi seperti yang Sekar bilang, tidak melulu soal uang, tidak melulu uang tunai, tapi bisa lewat donasi masker, donasi obat-obatan, kemudian donasi vitamin dan donasi makanan, atau donasi apapun yang sahabat sehati bisa lakukan. Dan kalau sahabat sehati ingin berdonasi dalam bentuk uang tunai, bisa melihat di layar kaca sahabat sehati ada nomor rekening, ada nomor virtual account, dan nomor-nomor e-wallet lainnya. Atau mungkin kalau sahabat sehati, aduh ribet banget sih ini, segala mesti diketik-ketik nomornya, tinggal di scan QR code-nya, nanti akan keluar nomornya, dan sahabat sehati bisa langsung terhubung dengan nomor-nomor dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Buat sahabat sehati, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, saya Edward Sebastian dengan Sekar menyampaikan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Dadah. Dadah.